Baiklah adik-adik mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara ringkas tentang perencanaan SDM. Lebih tepatnya, kita akan berdiskusi tentang apa dan bagaimana, serta untuk apa perencanaan SDM tersebut. Mari ikuti saya. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning merupakan salah satu fungsi MSDM yang penting. Dikatakan penting karena fungsi perencanaan SDM tersebut merupakan the starting point organisasi mencapai tujuannya. Nah, dikatakan sebagai the starting point karena perencanaan SDM merupakan awal dari kegiatan MSDM dalam mencapai tujuan organisasi. Kegagalan dalam perencanaan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, perencanaan SDM harus dilakukan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Selain itu, perencanaan SDM juga merupakan pengintegrasi atau integrating link antara strategi bisnis dengan MSDM. Dengan kata lain, perencanaan SDM dapat dikatakan sebagai jembatan antara kegiatan MSDM dengan strategi-strategi bisnis yang ada. Nah, apa yang dimaksud dengan Human Resource Planning atau perencanaan SDM? Di sini ada dua definisi yang saya sajikan. Definisi yang pertama menyebutkan bahwa perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan kerja yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode tertentu. Sedangkan definisi yang kedua menyebutkan bahwa perencanaan SDM adalah pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada masa yang akan datang. Nah, dari dua definisi ini sangat jelas terlihat bahwa sesungguhnya perencanaan SDM adalah untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, perencanaan SDM dapat dikatakan adalah untuk menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja. Lalu apa manfaatnya atau untuk apa perencanaan SDM ini dilakukan? Di sini saya menyajikan 4 poin yang menjadi manfaat dari perencanaan SDM. Yang pertama adalah untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Seperti kita ketahui bahwa perencanaan yang baik akan dapat memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah memperbaiki penggunaan SDM. Nah, ini sangat jelas bahwa jika perencanaan SDM dapat dilakukan secara baik dan efektif, maka penggunaan SDM akan dapat dilakukan juga secara baik dan efektif. Yang ketiga adalah untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang efektif dan efisien. Tentu saja, jika perencanaan baik, maka rekrutmen dan seleksi yang efektif dan efisien akan dapat tercapai. Dengan kata lain, perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi karena siapa-siapa dan bagaimana serta apa kualifikasi dari karyawan yang akan dibutuhkan tersebut sudah termuat atau tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan SDM. Nah, yang keempat adalah merencanakan program pelatihan. Ini sangat jelas juga bahwa program pelatihan sangat tergantung kepada sukses tidaknya perencanaan SDM. Jika perencanaan SDM dapat dilakukan secara efektif, maka program pelatihan akan dapat dirancang secara baik pula. Lalu
Bagaimana cara melaksanakan perencanaan SDM tersebut? Nah, di sini saya memperlihatkan ada 3 kegiatan utama dari proses perencanaan SDM. Yang pertama adalah forecasting demand, yang kedua adalah forecasting supply, yang ketiga adalah matching the supply with the demand. Apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini? Maka pada slide berikut akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan forecasting demand? Forecasting demand adalah kegiatan memperkirakan kebutuhan akan SDM untuk mencapai tujuan organisasi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Artinya, forecasting demand pada intinya adalah untuk menetapkan atau menentukan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan serta bagaimana kualifikasi mereka atau bagaimana mutu mereka. Apakah dari tingkat pendidikan misalnya dapat direkrut hanya yang tamat SMA atau haruskah yang bertitel sarjana atau bolehkah hanya tamatan D3 misalnya. Nah, ini ada dilakukan pada forecasting demand. Bagaimana caranya melakukan forecasting demand tersebut? Yang pertama adalah melakukan scanning lingkungan. Lingkungan bisnis terdiri dari 2 macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, scanning lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan di bidang SDM. Misalnya, dengan mempelajari kondisi tenaga kerja yang ada, maka akan bisa diketahui berapa jumlah dan bagaimana kualitas atau kualifikasi dari tenaga kerja yang sudah ada. Sementara itu, scanning lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman. Misalnya dengan mempelajari persaingan, kebijakan pemerintah, tren masyarakat, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nah, semua ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses bisnis dan dari perusahaan. Nah, jika ini dapat mempengaruhi proses bisnis dari perusahaan, maka juga dapat mempengaruhi proses perencanaan SDM-nya. Karena bagaimanapun kebutuhan akan tenaga kerja yang sudah direncanakan tersebut tentu saja untuk melaksanakan semua proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Human Resource Department dapat juga membahas atau mempelajari, memahami rencana strategik perusahaan. Nah, kenapa rencana strategik perusahaannya harus dipelajari atau harus dipahami oleh manajer SDM? Karena rencana strategik perusahaan dapat memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan dalam pengembangan bisnis. Misalnya, apakah akan ada penambahan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, atau apakah akan ada penurunan produksi sebagai respon terhadap menurunnya pasar seiring semakin meningkatnya persaingan. Nah, 2 macam kebijakan ini, yaitu kebijakan menaikkan produksi atau menurunkan produksi, tentu saja sangat berguna dan sangat mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. Lalu apa yang dimaksud dengan forecasting supply? Forecasting supply adalah kegiatan memperkirakan berapa tenaga kerja yang dimiliki saat ini untuk mengetahui kondisi tenaga kerja yang ada saat ini, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualifikasi. Nah, kalau tadi dalam forecasting demand yang ditentukan adalah berapa jumlah tenaga kerja serta kualifikasinya yang dibutuhkan. Sementara untuk forecasting supply yang dilakukan adalah untuk melihat atau memperkirakan berapa tenaga kerja yang sudah dimiliki saat ini serta bagaimana kualifikasi mereka. Apa pentingnya forecasting supply ini dilakukan? Kegiatan ini memang sangat penting karena berdampak pada kebijakan yang diambil untuk pengadaan SDM.
Misalnya, apakah perusahaan akan melakukan rekrutmen baru atau tidak, atau hanya memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada. Nah, dalam mengambil kebijakan pengadaan SDM, Human Resource Department atau manajer SDM tidak dapat membuat keputusan begitu saja. Misalnya, untuk mengerjakan sebuah proyek dibutuhkan 200 orang tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang sudah tersedia sudah ada 100 orang. Artinya dari forecasting supply diketahui ada 100 tenaga kerja yang sudah dimiliki saat ini. Sementara dari forecasting demand diketahui bahwa perusahaan akan membutuhkan 200 orang tenaga kerja. Nah, dalam hal ini Human Resource Department tidak bisa mengatakan kita harus merekrut 100 orang lagi untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Artinya 200 dikurang 100 orang, maka jumlahnya adalah 100 orang, maka harus direkrut 100 orang lagi. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan telah terjadi perubahan terhadap 100 orang tenaga kerja yang ada tadi. Misalnya ada yang mendapat promosi, ada yang sudah resign atau mengundurkan diri, atau mungkin ada yang mengalami rotasi. Nah, misalnya jika ada seorang karyawan mengalami promosi atau mendapatkan promosi, misalnya seorang supervisor dipromosikan menjadi manajer, maka orang tersebut tidak bisa lagi digunakan atau dipakai untuk posisi yang sama. Oleh sebab itu adalah sangat penting bagi HRD atau Human Resource Department terlebih dahulu melakukan analisis terhadap 100 tenaga kerja yang ada sehingga kebijakan yang akan diambil dalam kebijakan SDM akan dapat diambil secara tepat. Lalu bagaimana caranya? Ada dua teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan replacement chart dan yang kedua skills inventory. Apa yang dimaksud dengan replacement chart? Replacement chart adalah daftar key personnel atau karyawan kunci dan kemungkinan penggantinya yang ada dalam perusahaan jika terjadi perubahan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang baik atau yang sudah bonafit atau perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang memiliki replacement chart. Nah, di dalam replacement chart akan ada daftar key personnel atau karyawan kunci lengkap dengan pengganti-penggantinya jika ada perubahan-perubahan terhadap key personnel tersebut. Nah, teknik yang kedua adalah menggunakan skills inventory. Apa itu skills inventory? Skills inventory merupakan bank data yang berisikan keahlian dan pengalaman yang dimiliki karyawan saat ini. Nah, biasanya di perusahaan besar, skills inventory ini dibuat dalam computerized atau skills inventory merupakan bank data yang computerized. Nah, isinya adalah nama-nama karyawan lengkap dengan kualifikasinya seperti pengalaman kerjanya, pelatihan yang pernah diikuti, pendidikannya, dan sebagainya yang terkait dengan kompetensi karyawan tersebut. Nah, dengan menggunakan skills inventory ini, maka manajer SDM akan dapat menentukan berapa orang lagi yang dibutuhkan untuk melakukan proses bisnis perusahaan pada periode yang akan datang. Apakah akan melakukan rekrutmen baru atau tidak. Nah, dari dua teknik ini dapat ditentukan atau dapat diambil kebijakannya. Nah, yang ketiga adalah matching the supply with the demand. Setelah forecasting dilakukan, baik forecasting demand maupun forecasting supply, maka langkah selanjutnya adalah melakukan matching. Apa itu matching dalam hal ini? Matching dalam hal ini adalah melakukan penyelarasan antara pencocokan antara SDM yang dibutuhkan dengan SDM yang tersedia. Nah, hal ini dilakukan guna menentukan kebijakan apa yang akan diambil sehubungan dengan pengadaan SDM. Kebijakan-kebijakan yang diambil dari hasil penyelarasan ini, Pak, bisa berupa rekrutmen baru. Jika ada kekurangan tenaga kerja, maka akan dilakukan rekrutmen baru.
Sebaliknya akan dilakukan pengurangan tenaga kerja bila ada kelebihan. Nah, atau mungkin juga kombinasi keduanya, ada rekrutmen dan juga ada pengurangan tenaga kerja, karena kemungkinan setelah dilakukan tadi forecasting, ternyata tidak semua karyawan yang ada sekarang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk proses bisnis atau proses perusahaan pada periode yang akan datang. Maka untuk itu harus dilakukan rekrutmen baru, dan tentu saja yang tidak bisa dimanfaatkan tersebut akan dihentikan hubungan kerjanya dengan perusahaan, atau mungkin bisa diambil kebijakan dirumahkan. Atau barangkali memang tidak melakukan apa-apa bila SDM yang tersedia sudah mencukupi. Artinya seperti contoh di atas tadi, 200 tenaga kerja yang ada itu, misalnya kalau sudah ada 200 tenaga kerja yang sudah cocok, baik dari segi kualifikasi, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, maka tidak perlu melakukan kebijakan apapun terhadap SDM, atau apakah harus melakukan rekrutmen baru atau tidak, ini tidak perlu lagi karena semua tenaga kerja sudah tersedia. Baiklah adik-adik mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang budiman, demikian pertemuan kita dan diskusi kita pada kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda. That's all. Thank you.